Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, ini ada kabar berita yang sangat menarik ya guys ya. Yang dimana dalam ijazah palsu mulai ketar-ketir ya guys. Mulai ikuti langkah Pak D Jokowi. Ini anak apa? Ada apa ini ya guys? Yang pertama, kemarin kan guys, demo di KPK. Akan tetapi junjungannya si Kadrun Anies malah sowan datang ke rumah Pak Jokowi dengan mengantarkan bunga, yaitu untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Iriana. Terus yang terbaru ini guys, masalah ijazah palsu ya guys ya, yang katanya mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi. Sekarang ternak banteng mulai ikuti langkah Pak Jokowi. Apa itu? Gara-gara sayembara 16 miliar yang pernah diucapkan oleh Egy Durjana. Di sini ada Novi, nggak tahu bule, nggak tahu nggak ya guys, yang menyebut katanya kalau memang itu ada sayembara 16 miliar, tinggal ditunjukkan buktinya. Siapa yang menuduh, itulah yang membuktikannya. Loh. Kok ikutan Pak Jokowi ya guys? Apa jangan-jangan Mak Banteng pun ikut jadi termul guys? Ini yang lebih parahnya ya guys ya. Kemarin kita lihat guys, istri Tompel kan guys, bojone Tompel, koar-koar. Sekarang si Tompel, pengacara ganteng, muncul kembali guys dan berorasi. Akan tetapi yang lebih parahnya, pengacara dokter Tipeng malah disemprot ya guys. Tompel guys, malah Tompel menyalahkan si Kurnia guys, Kurnia Mega guys. Aduh, ini anak apa ya guys ya. Makin dekat menuju Hotel Prodeo, malah saling salah menyalahkan guys. Makanya bro, saya sudah katakan berkali-kali, jangan lawan orang baik. Dan khusus untuk Mak Kebo, Mak Banteng ya guys ya, nggak usah pamer-pamer gelar lah. Kan sekarang Mak Banteng lagi pamer gelar tuh guys ya. Padahal tahu sendiri kan guys ya, ada 2 presiden ya guys ya yang menolak dikasih gelar. Siapa itu? Bapak Soeharto dan Bapak Jokowi. Tapi Mak Banteng malah pamer ya guys. Yang namanya Indosat tidak dipamerkan guys. Kenapa itu? Bahaya ya Mak Banteng, bahaya ya. Sudah jelas kan guys? Sudah jelas kenapa mereka mendemo Pak Jokowi. Ya, tidak lain tidak bukan karena ormasnya dibubarkan itu guys. HTI dan FPI itu diratakan guys oleh Pak Jokowi. Sama SBY dan Megawati ataupun Mak Banteng malah dirawat. Ada Pak Jokowi diratakan, pantas dong di demo terus-menerus. Megawati pamer ijazah kayak lagi pamer Gucci. Lah, yang jual aset. Coba pamerin tuh. Waktu dirimu jabat presiden. Berani enggak? Betul itu. Luar biasa kan guys? Tuh. Daftar 12 gelar doktor dan profesor kehormatan yang diperoleh Megawati. Padahal dari dulu ya guys ya, dari adanya presiden sampai sekarang ya guys ya, itu cuman ada 2 presiden yang menolak guys. Siapa itu? Ya Soeharto dan juga Jokowi. Lah ini Kebo ya guys ya, menjual aset malah pamer. Aduh, Jan.
Riwe guys. Salah lawan mak banteng lah. Tuh, lihat. B.J. Habibie punya 5 gelar. 10 gelar dari Kebok. Oke. Gus Dur 10 gelar. SBY 12 gelar. Soekarno 26 gelar. Luar biasa kan guys? Lihat. Soeharto menolak gelar honoris causa karena merasa belum pantas menerimanya. Dan Pak Jokowi lebih dari 20 kali menolak gelar tersebut karena sudah nyaman dengan titel insinyur. Presiden Jokowi. Presiden Jokowi di 2 periode sempat juga digoda untuk diberikan gelar doktor honoris causa. Menteri-menterinya pun yang tidak mendapatkan pendidikan tinggi pun mendapatkan gelar doktor honoris causa. Tetapi presiden yang kebetulan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada berkelakar, dia bilang saya ini kan insinyur dengan gelar IR di depan namanya dan saya bukan doktor. Betul. Bagi Pak Presiden Jokowi, doktor adalah proses akademik yang harus dia tempuh untuk menjalankan studi S2 dan S3. Beliau merasa juga belum pantas untuk mendapatkan gelar doktor honoris causa. Dan dari 2 presiden ini, Presiden Soeharto dan Presiden Jokowi, kita belajar tentang bagaimana kita bisa berkontribusi begitu luar biasa, besar kepada publik, kepada negara, kepada dunia, tanpa kita pusing dengan tawaran-tawaran gelar doktor honoris causa. Ini pesan baik untuk para pejabat publik atau tokoh politik untuk meneladani apa yang diladani oleh Presiden Soeharto dan Presiden Jokowi. Betul, itu ya guys ya. Itu sangat penting dan sangat betul. Ngapain punya banyak gelar, akan tetapi gelar itu tidak difungsikan untuk negara Indonesia. Lebih baik punya 1 gelar saja ya guys ya, yaitu insinyur. Akan tetapi dengan 1 gelar itu bisa merubah nama Indonesia. Dan itu fakta. Pamer gelar banyak akan tetapi malah merugikan negara Indonesia. Buat apa? Contohnya menjual aset negara. Indosat bro. Bu, Indosat gue kepriwe Indosat. Gerombolan sakit hati gerutu KPK minta Pak Jokowi ditangkap dan diadili. Kata mereka Pak Jokowi adalah dalang korupsi Indonesia. Kalau memang yang mereka katakan benar, harusnya mereka punya bukti. Benar. Tapi mereka nggak punya bukti. Mereka cuma bisa nuduh, cuma bisa fitnah. Lalu yang memimpin demo tadi itu Roy Suryo. Kalian lihat nih. Dan orang yang ikut demo, orangnya itu-itu aja. Tuh, barisan orang tua yang sakit hati, tapi otaknya dungu. Bapak-bapak ini, mbah-mbah ini, ibu-ibu, ini bukannya mikir buat nanti ke akhirat, malah mikirin yang enggak-enggak. Malah kerjaannya fitnah orang, zolimi orang. Mbok kasih contoh yang baik buat generasi muda kita. Bukannya kayak gini. Ini kalau dihitung mungkin ada 100 kumpulan orang tua. 100, ya kalau 100 ya guys ya, 100 kumpulan orang tua Pajero ya guys ya. Apa itu Pajero? Yang kemarin guys itu, panjang jenggot, otak separuh. Orang tua, emang umur segini tuh lucu-lucunya. Mungkin Pak Jokowi ini orangnya terlalu baik, jadi sama Tuhan selalu diberi cobaan. Tapi menurut kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. Tolol, ngapain juga Bu Mega harus ngaku? Suruh si Egy Sujana untuk memberikan semua bukti-buktinya. Ngerti? Paham gak lu? Dasar otak gorong-gorong. Oh ala kadrun kan guys, milu-milu ya guys ya, milu-milu Pak Jokowi guys.
Siapa yang menuduh? Ya, itulah yang membuktikan. Lah, dari kemarin apa yang dilakukan Pak Jokowi ya sama kayak gitu, blok. Blok. Dalangnya wis mulai kocar kacir ya guys ya. Dalangnya tenang. Wes, ini guys yang membuat Pak Jokowi diserang kembali ya guys ya. Ini kandang banteng ya guys ya di PDI Kebo di Bali bakalan rungkat ini ya guys. Hati-hati Bali, hati-hati. Oh Bali, PDI, Mak Banteng, hati-hati ini ya. Pantas menyerang Pak Jokowi ya guys. Aduh, adem. Kalau lihat kayak gini adem ya guys ya. Tuh, Jan. Mantap ini. Jelas sih guys. Duh, kandang banteng ini bro, kandang banteng. Aduh, dan pantes ya guys ya. Kebo muncul lagi guys. Oh, gara-gara ini guys. Siapa guys? Jadi jelas kenapa Kebo ataupun Mak Banteng ataupun ternak banteng sekarang menyerang Pak Jokowi lagi. Gara-gara ini ya guys ya. Dan yang pasti para kadrun bilang saya akan pulang ke Solo. Ya sudah pulang, Pak Jokowi jadi rakyat biasa. Lah, apa salahnya rakyat biasa ikut berpolitik? Wedia. Ya jelas takut. Kingmaker bro, Kingmaker. Aduh, rungkat guys ini ya. Di Bali rungkat guys, banteng rungkat ini. Aduh, luar biasa ini. Pantes saja Makebo kocar kacir ya guys. Sekelas Makebo loh guys. Kalian tahu kan, PDI Perjuangan partai gede guys. Kocar kacir pula sama PSI guys. Kalau Prabowo Gibran 2 periode, PDIP nggak akan pernah dapat kemenangan. Kita melihat bahwa statement itu justru membuat situasi bangsa kita ini menjadi lucu. Orang pemerintahan belum setahun saja kok sudah bicara 2 periode. Presiden Prabowo sendiri berkata, udah jangan mikir dulu. Hanya Tuhan dan saya yang tahu saya 2 periode atau tidak. Dan lantas kenapa Jokowi mau mengambil alih dari keputusan itu dari Prabowo? Bukan mengambil alih. Lo itu mengambil Kan tadi alih. Bung Ferdinand sendiri yang mengatakan bahwa bukan pimpinan partai kan. Dia bukan pimpinan partai. Apa yang ditakutkan? Apa yang mau mengambil Tidak ada alih? yang menakutkan Jokowi, tetapi statement Jokowi itu membuat situasi politik nasional Justru kita menjadi menenangkan. terganggu. Gini, Pemerintahan Mana Prabowo terganggunya? terganggu. Ini subjektivitas saja. Itu bukan Karena gini, subjektivitas. kalau menurut saya, kenapa ini ditanggapi oleh Bung Ferdinand seperti itu? Ya memang kalau Prabowo Gibran 2 periode, PDIP nggak akan pernah dapat kemenangan. Bukan ke Itu situ pasti itu. arahnya. Serius ini. Itu serius. Yang pasti bahwa Dari mana coba siapa? gini. Benar ya guys ya. Itu sangat benar guys. Apa kalau misal ya, ini misal Prabowo Gibran 2 periode ya guys ya. Ya pasti rungkat guys. Pasti rungkat. Kenapa? Ya Kebo nggak bakalan dapat jatah dong. Nggak bakalan menang dong. Pantes ya guys ya. Pantes. Ini baru ngomong loh. Saya akan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Semua dunia ya guys ya, dunia ini Pak Jokowi guys
bukan hanya Indonesia guys. Karena apa? Apa yang diucapkan Pak Jokowi pasti langsung dibahas oleh para politik-politik yang merasa sok hebat ya guys. KPK telah diperkuat oleh Jokowi untuk melindungi kekuasaannya dan seluruh rakyat. Yang pertama, saya mau koreksi. Bu Kurnia Triroyani menyatakan bahwa selama 10 tahun periode Jokowi KPK dilemahkan. Saya tidak sependapat, ini keliru. Yang benar adalah selama periode 10 tahun KPK diperkuat oleh Jokowi. Gue kepriwe guys ya. Kini wis mulai berbeda pendapat ya guys. Kemarin para kadrun Kurnia Mega ya guys. Pengacara Dr. Tipeng bilang KPK dilemahkan. Terus juga ada lumba ubur-ubur si Said Didu bilang KPK dilemahkan. Sekarang pengacara Tompel bilang katanya KPK diperkuat. Padahal yang aslinya itu Pak Jokowi dari dulu berdiri sendiri guys untuk melawan para korupsi. Akan tetapi dari pihak parlemen, DPR, MPR berbeda dengan Pak Jokowi. Orang percaya, deleng ge. Kita paham betul yang melemahkan KPK adalah Joko Widodo. Yang dibahas dengan ini angka sesat 13. pikir ini. Jangan juga bangun narasi yang sesat pikir, Bang. Sebentar, jelaskan dulu. Bukan. Ya. Bang, bagaimana Abang sudah ngambil Saya kesimpulan belum bicara, yang Anda bicara. melemahkan kamu KPK itu menyesatkan. Jokowi gitu loh, Ya. Bang. Bagaimana gitu loh. Nanti logikanya dengarkan gitu. dulu, makanya belum dengar udah Dan ngomong. Abang sudah salah juga. Juga. Ketua KPK itu udah pensiun, Bang. Lah, Bu, dengarkan dulu. 9 Juni kemarin sama bintangnya Maiman ini. Dengarkan dulu, Gitu loh. dengarkan dulu. Jangan juga bangun narasi Dengarkan seolah-olah dia masih aktif. Loh, Dan prosesnya tugas Anda jelas, memang gitu selalu loh. hanya memotong Bukan, kebenaran. prosesnya Itu kan jelas. tugas Anda dari dulu. Mana kebenarannya? Tangga, Abang sesat. dengarkan dulu. Sesat pikir. Dengarkan dulu. Gitu. Dengarkan Bagaimana dulu. saya mau mendengar kalau pikiran Abang sesat gitu Loh, loh. Kak, Anda Jadi belum sesat mendengar. semua gitu loh. Memang Luar dasarnya biasa. kebencian kan? Benar. Kan dasarnya kebencian juga. Semua dialihkannya ke Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi itu 4 poin usulan draft. Ini ada orang KPK ini. Tuh lihat, ini pakai data. Data blog, bukan katanya, bukan jere pula. Ini langsung dari situs resmi Presiden RI ya guys ya. Ini 4 poin usulan draft dari DPR RI itu ditolak sama Jokowi waktu revisi, betul nggak? Revisi. Di browsing aja. Jadi beberapa poin yang dianggap melemahkan KPK yang tadi dibilang sama Bang Said itu, justru Jokowi menolak itu. betul. Justru menolak itu dia. Soal koordinasi penyadapan dengan kejaksaan dan lain sebagainya itu Jokowi menolak dengan tegas. Jadi kalau misalnya memang secara data bisa dikulik lagi, silakan dikulik bahwa Jokowi justru memperkuat. Bahwa memang bahwa itu tidak bisa juga akhirnya terhenti soal revisi kan soal lain. Tapi sikap Jokowi terhadap revisi undang-undang clear. Jokowi menurut Bung Semar kan tidak memperlemah KPK, justru malah memperkuat. Anda membantah itu nggak? Ini saya Jadi baca begini, ya. Memperkuat untuk memberantas korupsi guys. Kita berdua. Presiden Jokowi tolak 4 usulan revisi undang-undang KPK oleh DPR. Nah ini salah. Jadi 4 poin yang disampaikan oleh DPR yang memang itu bagian dari nyawanya revisi undang-undang itu yang dianggap pelemahan kan ditolak juga sama Presiden. Contohnya apa salah satu misalnya? Misalnya soal koordinasi ya, saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK, kata Presiden. Jadi pertama, Presiden tidak menyetujui pandangan bahwa KPK harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Jadi maksud saya, ketika dibangun narasi seolah-olah bahwa Jokowi selalu dianggap melemahkan KPK, kan faktanya kan juga bahwa Jokowi justru yang Bung Aiman, ini kan nah soal sekarang kita bicara soal Bobi. Ada itu, Bung Kita Aiman. itu kan bicara soal hukum, ya bagaimana orang mempertanggungjawabkan perilaku individunya. Oke. Betul itu ya guys ya, sangat betul. Dan di sini kita berbicara pakai data. Sekali lagi bukan jerene, bukan katanya.
Yang mereka gaungkan para pembenci kan katanya, kata itu, jere, kalau bahasa Jawa jere ya guys. Masih juga belum pasti ataupun belum puas apa yang Pak Jokowi lakukan itu benar-benar sendirian untuk memberantas yang namanya korupsi dideleng. Kita lihat langsung ya guys ya dari Profesor Emil Salim. Apakah Profesor Emil Salim juga termul menurut Anda? Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong, tidak ada mendukung Pak Jokowi sendirian Kalau guys. betul partai pendukung Presiden Jokowi ingin membantu supaya Jokowi berhasil, kenapa menyetujui RUU yang memperlemah KPK? Nah, sedangkan KPK terbukti berhasil memberantas. Ada pernyataan Pak Jokowi yang bilang, saya kan tidak punya fraksi di DPR. Konteksnya apa ketika menyampaikan itu? Apakah memang itu pengakuan bahwa sedang dikeroyok DPR? Implisit berkata, semua partai mendukung RUU KPK itu. Beliau sendiri, berdiri sendiri. Mana partai-partai yang sok membantu beliau? Sok. Ya. Kelas Pak Jokowi. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Mantap itu. Pak Jokowi bro, ingat, Pak Jokowi sendirian ya guys. Luar biasa nggak guys? Lihat Kadrun. Beliau adalah ujung tombak dari generasi penerus. Ingat, ingat sekali lagi, akan saya lawan. Mantap. Memiliki seorang presiden yang dipilih langsung. Keren guys ini, keren. Memiliki presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Krungu Mak Banteng. Mak Banteng nggak dipilih guys ya, dipilih oleh rakyat Kebo tapi guys dari parlemen ya guys. Udahlah, Mak Banteng sudah. Karena apa? Kalau Anda semakin menyerang Pak Jokowi, semakin hancur nanti Kebo ya guys. Udah pasti ya guys ya, udah pasti. Karena apa? Apa yang Anda lakukan itu hanya cuman omon saja ya guys, cuap-cuap. Ini yang sudah jelas ya guys, sudah jelas Indosat hilang, akan tetapi dirinya tidak bisa menjawab, menjabarkan pun tidak bisa. Ya seperti itulah Kebo ya guys. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Yang pasti kita sama-sama doakan semoga PSI semakin jaya dan juga Pak Jokowi selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun Jokowi memimpin, kerjanya bangun Indonesia tercinta, jalan pelabuhan dari desa ke kota. Nama Jokowi abadi di dalam jiwa. Kini tongkat estafet di tangan Prabowo, didampingi Gibran, muda penuh harapan. 2 periode mimpi rakyat disatukan. Indonesia maju terus kita kokohkan. Lanjutkan Indonesia hebat bersama Prabowo Gibran. Semangat akan surut. YouTube Nusantara bersatu bersua. Konten fakta bukan hanya cerita.
Indonesia hebat bersama Prabowo Gibran, semangat takkan surut. YouTuber Nusantara bersatu bersuara, bernyata untuk bangsa tercinta. Dari Jokowi ke Prabowo Gibran, estafet ini takkan putus. Kami berdiri, kami bersuara. YouTuber Nusantara untuk Indonesia. Indonesia.